Tarik nafas dengan benar. Sekarang kamu berbaring. Jangan banyak bergerak. Jangan buat Hyung takut, Suga. Maafkan Suga, Hyung. Maafkan Suga karena selalu merepotkan Jin, Hyung. Maafkan Suga, Hyung. Maaf. Jangan terlalu banyak bicara. Ayo tidur. Hyung temani di sini. Jika kamu merasakan sesuatu, Hyung akan ada di sini. Mengapa semua ini harus terjadi pada kamu, Suga? Hyung benar-benar gak tega lihat kamu kesakitan seperti tadi. Bagaimana mungkin Hyung tidak berniat untuk mendonorkan hati Hyung untuk kamu? Kamu begitu menderita, Suga. Hyung takut. Hyung takut akan kehilangan kamu nantinya, Suga. Bersabarlah. Hyung akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan kamu. Tuan Sokjin, saya sudah menemukan pendonor yang cocok untuk adik Anda. Benarkah, dokter? Siapa dia? Bawa saya untuk bertemu dengannya. Saya tidak bisa memberitahukannya sekarang kepada Anda. Beliau berpesan agar saya tidak memberitahukan identitasnya kepada siapapun, tetapi dia juga berpesan dia akan menemui Anda setelah operasi dilakukan. Baiklah, terima kasih dokter. Baiklah Tuan, saya permisi dulu. Saya akan mempersiapkan semuanya, dan jika operasinya sudah harus dilakukan, saya akan mengabari Anda. Kamu akan sembuh, Suga. Sebentar lagi kamu akan kembali berkumpul bersama kita semua. Tapi, siapa donor itu? Kenapa dia merahasiakan identitasnya? Dan, kenapa dia nggak mau gue temuin? Siapa sebenarnya orang itu? Oh iya, Ken, apa Ken tahu sesuatu? Gue harus hubungin dia. Ada apa, Jin? Lo suruh gue kesini. Ken, tadi dokter temuin gue, dan dokter bilang, dokter udah punya pendonor buat Suga. Tapi, apa lo tahu, Ken, siapa yang donorin hatinya buat Suga? Gue nggak tahu, Jin. Gue pikir Suga belum dapat pendonor. Gue juga belum ketemu sama dokter. Gue kira lo tahu, Ken. Siapa yang mau donorin hatinya buat Suga? Tapi gue bener-bener berterima kasih banget sama orang itu. Dia pasti orang yang sangat baik, Ken. Iya, Jin. Dia pasti orang yang baik. Lo kenapa sih, Ken? Kayak gak semangat gitu. Apa lo gak senang Suga dapet donor? Atau ada sesuatu yang lo sembunyiin dari gue? Enggak, Jin. Gue seneng banget. Gue juga cuma kaget aja sama kayak lo. Dan kepo siapa orang yang mau donorin hatinya buat Suga. Ya udah, Jin. Gue harus pergi dulu. Gue gak bisa lama-lama. Gue masih punya kerjaan. Good luck ya. Semoga operasinya berhasil. Nanti kabarin gue kalau operasinya udah mau dilakuin. Oke, Ken. Thank you untuk semuanya. Maafin gue, Jin. Hyung, apakah benar Suga yang udah mau dapat pendonor? Namjoon seneng banget, Hyung. Akhirnya Suga yang bakalan sembuh. Iya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Hyung. Iya, Hyung juga berharap kayak gitu. Tapi dokter belum nentuin kapan Suga bisa dioperasi. Akhirnya Suga mendapatkan donor dan dia pasti akan segera sembuh. Iya, Hyung. Namjoon berharap Suga Hyung bisa cepat sembuh dan kita semua bisa kumpul lagi kayak dulu. Rasanya Namjoon senang banget, Hyung. Kita harus kasih tahu adik-adik atau enggak, Hyung? Gak perlu kasih tahu Empi dan Jim, cukup Kuki aja. Tapi biar Hyung aja yang bilang, karena cuman Kuki yang tahu semua ini. Empi dan Jim enggak. Tapi Hyung masih bingung sama pendonor yang mau donorin hatinya buat Suga. Hyung masih belum tahu siapa yang mau donorin hatinya buat Suga. Dan dokter juga bilang pendonornya mau minta dirahasiain identitasnya. Dan dia akan temuin Hyung saat operasinya sudah selesai. Loh, kok bisa Hyung? Namjoon kira Hyung tahu siapa orangnya. Pasti dia orang baik banget, Hyung. Soalnya dia mau berbuat baik tanpa diketahui siapapun, Hyung. Nanti kalau Hyung ketemu sama dia, ajak Namjoon ya, Hyung. Namjoon juga mau ketemu, mau bilang terima kasih. Hyung, Hobi mau jemput Empi, Kuki sama Jim dulu ya di sekolah.
Nanti Hobi bawa ke sini, Yung. Oke, kamu hati-hati di jalan. Yung, kenapa Hobi Yung pergi jemput Empi Incing sama Koki jam segini? Bukannya mereka keluar sekolahnya masih 2,5 jam lagi ya, Yung? Hobi Yung apa nggak kecepatan ya? Oh, iya, Yung gak sadar. Mungkin Hobi ada urusan dulu kali di luar. Makanya dia berangkat cepat-cepat. Iya kali ya, Hyung. Tuan Sokjin, kami bisa melakukan operasinya besok. Tadi pendonornya menemui kami supaya dilakukan operasinya secepatnya. Dan kami sudah melakukan pemeriksaan bahwa pendonornya dalam keadaan sehat dan tidak punya riwayat sakit dalam hidupnya. Baiklah dokter, terima kasih. Tolong jaga keadaan pasien. Sebelum melakukan operasi, dia harus steril dan harus melakukan puasa. Baik dokter, saya akan mengurus semuanya. Mohon bantuannya dokter. Baiklah Tuan, saya permisi dulu. Dokter tunggu sebentar. Apakah pendonor itu juga melakukan puasa seperti Suga? Tentu saja Tuan. Pendonor juga melakukan puasa, bahkan sehari sebelum operasi dilakukan. Dia sudah harus mengosongkan perutnya dan berpuasa. Dan bukan hanya itu, pendonor juga harus beristirahat dengan cukup. Dia tidak boleh kecapean ataupun banyak beraktivitas. Baiklah dokter, terima kasih sekali lagi. Suga, bagaimana keadaan kamu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Iya, Hyung. Sudah lebih baik. Tidak terasa sakit lagi seperti tadi. Baguslah. Dan Hyung punya kabar baik untuk kamu. Hah? Kabar baik? Kabar baik apa, Hyung? Dokter sudah menemukan pendonor yang cocok untuk kamu. Sebentar lagi, kamu akan sembuh seperti semula. Benarkah, Hyung? Siapa yang mendonorkan hatinya untuk Suga? Suga sangat ingin berterima kasih kepada dia, Hyung. Bahwa Suga bertemu dengannya. Jangan sekarang. Besok setelah operasi dilakukan, Hyung akan mengajak kamu bertemu dengannya. Baiklah, Hyung. Sekarang kamu beristirahat. Jangan terlalu banyak berpikir berat. Jangan terlalu banyak bergerak juga. Istirahat saja. Hyung, Hobi Hyung datang membawa makanan. Baiklah Suga, Hyung keluar dulu. Kamu istirahat saja. Malam ini kamu harus berpuasa untuk operasi besok. Iya Hyung, Suga mengerti. Hai Koki. Udah pulang sekolah Koki? Udah makan belum? Belum Hyung, Koki gak nafsu makan. Hyung mah suka gitu. Bisa mancing gak ditanya. Hyung, Empi cemburu tuh. Iya, Empi sama mancing juga. Ayo sekarang makan. Sini Empi. Koki, ayo sini makan. Koki gak lapar, ntar aja. Benarkah Ciniung? Ciniung gak bohong kan? Ciniung gak bohong. Sekarang Koki makan. Iya Ciniung, Koki makan sekarang. Hobi bangun. Kamu kenapa? Kamu bawa makanan segitu banyak tapi kamu gak ikut makan, malah tidur di sini. Hobi udah makan Hyung tadi. Beneran kamu udah makan? Hah? Iya Hyung, Hobi udah makan. Hobi capek, pengen tiduran. Hobi boleh tidur di sini kan? Tapi kamu kelihatan lemes banget loh Hobi. Kamu belum makan atau kurang tidur sih? Pucat banget mukanya. Hyung, Hobi nggak apa-apa. Hobi cuma kurang tidur. Kan Hobi tuh jagain Sugayung di sini sama Jin Hyung. Jadi sekarang Hobi mau tidur sebentar ya Hyung. Boleh kan? Ya udah, kamu istirahat. Kalau ada apa-apa, jangan disembunyiin dari Jin Hyung ya. Iya Hyung, tenang aja. Hari ini Hobi terlihat agak aneh. Sudahlah, mungkin dia memang hanya kecapean aja.